Setelah tawaf kemudian melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kemudian setelah itu tahallul, mencukur rambut ya. Bagi laki-laki disunahkan lebih bagus dibotak rambutnya, tapi kalau memang tidak mau ya yang penting cukur sebagian rambut ya, minimal 3 helai rambut. Bagi perempuan cukup mencukur rambutnya minimal 3 helai rambut. Itu tahallul ya. Rukun berikutnya harus dilakukan secara tertib. Apa maksudnya dilakukan secara tertib? Harus berurutan. Harus ihram dulu, niat dulu, setelah itu tawaf, baru kemudian sa'i, baru tahallul. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Tidak boleh niatnya nanti pas kemudian mau melakukan tawaf, tidak ya. Niat dulu di miqat, di Jeddah ya. Atau nanti kalau sudah umrah yang kedua. Kalau umrah yang pertama tadi karena dia landingnya nanti di Jeddah, nanti niat yang pertama di situ. Ya, umrah pertama. Nanti kalau mau umrah yang kedua kalinya harus keluar dulu ke Ajnal Hayy. Kemana? Tinggal pilih, ada 3 tempat. Apakah ke Tan'im, atau ke Jirana, atau ke Hudaybiyah. 3 tempat. Saya baru-baru berangkat haji yang baru-baru ini ya, tahun 2024 ini. Bisa kita sewa, kalau ini mungkin sudah disiapkan mungkin transportasinya ya, tapi kalau kita haji itu kita, kalau kita mau umroh sendiri mandiri ya kita sewa sendiri taksinya dan kita pergi. Itu kemarin kurang lebih berapa real? Mungkin 50 real kayaknya. Jadi diantar kita ke ambil mikot, setelah diantar di Masjidil Haram. Tapi kalau kita mau murah juga yang mau hemat itu bisa. Jadi pergi ke Tanim nanti ada kayak angkot modelnya, itu bisa ambil 55 real ya, pergi ke Masjidil Haram. Ini yang kita bagian berangkat aja, tapi kalau yang umroh kita sudah siapkan transportasinya untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi seperti itu tertib ya. Jadi niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, baru tahallul. Tidak boleh misalnya sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh ya. Harus dilakukan secara tertib. Jadi rukun-rukun umrah ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ditinggalkan maka batal atau tidak sah. Jadi harus diperhatikan ya, tidak boleh ditinggalkan rukun-rukun umrah. Berikutnya wajib umrah. Jadi ada rukun, ada wajib. Kalau rukun tadi tidak tergantikan dengan dam, artinya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi tidak sah, batal. Tapi kalau wajib umrah, ketika tidak dipenuhi memang haji rukunnya tetap, umrahnya tetap sah, tapi wajib ditebus dengan membayar dam ya, dengan membayar dam. Jadi wajib umrah itu cuma 2. Yang pertama kita berihram dari mikot. Tadi kalau kita landing tadi di Jeddah, kita ihram di Jeddah. Nanti umrah yang kedua silahkan kita keluar dulu. Apakah kita ambil mikot di Tan'im atau ambil mikot di Jirana atau Hudaybiyah. Di situ kemudian kita berniat berihram untuk menunaikan ibadah umrah yang kedua ya, dan seterusnya. Yang kedua, wajib umrah tidak melakukan larangan ihram. Sejelaskan terperinci apa saja larangan ihram ya. Jadi apabila salah satu dari wajib umrah ini dilanggar, maka umrahnya tetap sah, tapi wajib ditebus dengan membayar dam. Jadi dam itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan denda yang dibayarkan karena melanggar ketentuan haji dan umroh. Tapi kalau secara bahasa, dam itu artinya darah, damun ya, bahasa Arab. Itu maksudnya mengalirkan darah atau menyembelih hewan ternak ya, dikarenakan melakukan pelanggaran ibadah haji atau umrah atau larangan ihram. Berikutnya sunnah umrah. Sunnah umrah itu diantaranya yang pertama kita mandi ya untuk berihram umrah. Kemudian dipastikan dulu sunnahnya kita memotong kuku dan mencukur rambut. Karena kalau sudah ihram tidak boleh itu dilakukan, karena dianggap melakukan larangan ihram. Jadi mandi, potong kuku kalau misalnya kukunya panjang ya, kemudian cukur rambut ya, itu semua dilakukan sebelum berniat. Karena kalau setelah berniat dilakukan dianggap sebagai pelanggaran
tebus dengan membayar dam, ya. Jadi potong kuku dulu, cukur rambut dulu, termasuk juga sunnah-sunnah umroh, yakni memakai parfum atau minyak wangi setelah mandi sebelum berniat atau berihram umroh. Jadi itu semua dilakukan sebelum niat. Potong kuku, cukur rambut, ya, pakai parfum di badan, dipakai ihram. Itu sebelum kita berniat, ya. Karena kalau sudah berniat itu termasuk pelanggaran. Berikutnya berihram memakai 2 lembar kain putih, ya, bagi laki-laki. Satunya dijadikan selendang dan satu kainnya dijadikan sebagai sarung. Juga disunnahkan kita melaksanakan ibadah umroh memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah. Jadi kita banyak di bis, ya, kita memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah. Berikutnya termasuk sunnah bagi laki-laki yang melakukan ittiba ketika tawaf. Apa itu ittiba? Jadi membiarkan bahu bagian kanan terbuka. Karena ada kayak jadi dililit. Jadi pundak atau bahu bagian kanan terbuka, sedangkan yang bagian kiri tertutup. Sunnah ini bagi laki-laki ketika melakukan tawaf, ya. Ketika melakukan tawaf, juga termasuk melakukan sa'i, ya, termasuk juga sunnah, kan, ya. Ittiba membiarkan pundak bagian kanan terbuka, sedangkan pundak bagian kiri tertutup. Berikutnya termasuk yang disunnahkan pada saat kita melaksanakan ibadah umrah, kalau memungkinkan mencium hajar aswad, kalau memungkinkan, ya, tapi jangan dipaksa, ya. Karena kalau waktu haji itu ngeri, nggak boleh kita paksa itu. Kalau kita berhadapan sama orang-orang yang tinggi besar itu, kita yang disikat itu habis. Mungkin kalau umrah tidak terlalu padat, ya, tapi kalau tidak memungkinkan jangan dipaksa, karena semua orang dikejar, ya, untuk mencium hajar aswad. Bisa juga saya dengar baru-baru saya ada jokinya, jadi kita bayar berapa, nanti ada petugas apa yang antar, ya, yang antar untuk mencium hajar aswad, ya. Tapi kalau kita ada, ya, kita mampu silakan kita cium kalau memungkinkan, ya. Yang penting tanpa mengganggu atau menyakiti jamaah umroh yang lain. Silahkan, ya, kalau mampu mencium hajar aswad. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka cukup dengan menyentuhnya dengan tangan. Sentuh saja kalau tidak memungkinkan untuk mencium. Sentuh dengan tangan, setelah itu dicium tangannya, ya. Kalaupun tidak memungkinkan juga menyentuh dengan tangan, maka memberikan isyarat dari jauh dengan lambaian tangan sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, ya. Jadi kalau mau tidak memungkinkan juga menyentuh, silakan memberikan isyarat dari jauh dengan lambaian tangan, ya, sambil mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, ya. Lebih afdal tiga kali, ya, Bismillah. Di setiap putaran nanti kalau kita tawaf itu disunahkan, ya, sampai dihajar sejajar dengan hajar aswad, Bismillah Allahu Akbar, ya, sunnah tiga kali. Kemudian termasuk juga yang disunahkan menyentuh rukun yamani tanpa menciumnya, ya. Jadi ada sebagian orang yang tidak paham rukun yamani dicium juga, padahal tidak disunahkan. Yang disunahkan rukun yamani itu yang dari situ menuju ke hajar aswad, ya, antara dua sudut, tiang ke tiang. Itu yang sunnah cuma disentuh, tidak disunahkan dicium, ya. Orang yang kadang tidak paham dia cium-cium itu, padahal tidak disunahkan, ya. Jadi rukun yamani yang disunahkan cuma disentuh tanpa mencium. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak juga disunahkan dengan isyarat lambaian tangan, tidak. Yang disunahkan itu cuma yang sejajar dengan hajar aswad. Berikutnya yang disunahkan banyak berzikir dan berdoa. Jadi ketika kita tawaf, habiskan itu doa. Tidak ada ketentuan khusus harus baca ini, ya. Doa apa saja yang kita hafal kita kasih hadis. Mau yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis, doa pakai bahasa Indonesia juga silahkan, ya. Dan kita ucapkan, kita minta pada Allah ketika kita melakukan tawaf, ya. Apa saja kasih hadis itu doanya. Ketika kita melakukan zikir-zikirnya, ya, kemudian sholawat, istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, ya,
subhanallah, walhamdulillah, istighfar dan seterusnya, itu kita silakan kita perbanyak ketika kita tawaf. Dan biasanya ini ada petawifnya, ada yang bimbing misalnya, yang bimbing ketika tawaf pertama ada doa, ada zikir-zikir doanya, tawaf yang kedua juga begitu ya. Biasanya ada petawif ya yang sudah siapkan. Nah, berikutnya adalah disunahkan meminum air zam-zam. Ya, jadi setelah kita melakukan tawaf, kita disunahkan meminum air zam-zam. Ya, sudah disiapkan itu ya di setiap sudut-sudut daripada sekeliling daripada Masjidil Haram. Kita minum air zam-zam. Kemudian ketika kita berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, doa yang disunahkan kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu dari rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad. Itu doa yang disunahkan dibaca ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, manasik umroh sunnah sebelum kita melakukan ibadah umroh, kita mandi dulu, mandi untuk niat ihram umroh. Bisa kita berniat pakai bahasa Indonesia ya. Sholli sunnatal ghusl ihram lillahi ta'ala. Atau kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, kita lihat pakai bahasa Indonesia. Saya berniat mandi sunnah ihram karena Allah ya. Saya berniat mandi sunnah ihram karena kemudian bersihkan badan, potong kuku, cukur rambut, memakai parfum, itu semua dilakukan sebelum berniat umroh. Baik, selanjutnya kita jelaskan ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan tadi ya, ketika kita sudah berihram umroh. Bagi laki-laki yang pertama, tidak boleh memakai pakaian biasa. Ya, bagi laki-laki tidak boleh pakai kemeja, pakai baju kos ya. Itu setelah berihram, setelah berniat untuk menunaikan ibadah umroh. Kemudian tidak boleh memakai kaos kaki atau sepatu yang menutup mata kaki dan tumit. Biasanya itu kadang dijual kalau sendal untuk jamaah haji itu, ya. Ada yang menjual perlengkapan haji, ada sendalnya khusus dan terbuka itu bagian tumitnya, tidak tertutup ya. Ya, ada sendal khusus warna putih itu ya, biasanya dijual itu. Siapa yang menjual perlengkapan ibadah haji atau umroh. Kemudian tidak boleh menutup kepala yang melekat laki-laki ya, pakai topi, peci, sorban ya, dan lain sebagainya. Itu ketika sudah berihram untuk umroh. Berikutnya untuk perempuan, tidak boleh menutup kedua telapak tangan dengan menggunakan sarung tangan. Jadi kalau sudah berihram umroh, itu dipastikan sudah tidak ditutup itu ya, kedua telapak tangannya dengan sarung tangan. Kemudian perempuan juga tidak boleh menutup muka atau wajah dengan menggunakan cadar. Yang biasa pakai cadar sebelum ihram umroh dilepas dulu cadarnya. Nanti setelah tahallul baru boleh silakan pakai kembali cadar. Karena sementara ihram tidak boleh menutup muka atau wajah dengan cadar. Larangan bagi laki-laki dan perempuan, yang pertama tidak boleh memakai wangi-wangian, berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya, kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram, sebelumnya. Kedua, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencabut rambut dan bulu badan. Ketiga, tidak boleh memburu atau membunuh binatang kecuali binatang yang membahayakan. Misalnya ada ular, lipan atau kalajengking ya, yang bisa membahayakan, itu kemudian boleh dibunuh. Tapi selain itu tidak boleh memburu dan memburu binatang. Berikutnya, tidak boleh melaksanakan akad nikah. Yang suami istri diingat ya, ketika sudah ihram umroh tidak boleh bercumbu rayu. Hindari dulu ya. Nanti setelah tahallul baru boleh ya. Tidak boleh bercumbu rayu apalagi sampai melakukan hubungannya. Kemudian tidak boleh saling bertengkar, mencaci maki atau mengucapkan kata-kata kotor ya. Karena kita sementara ihram umroh ya, jangan kita lakukan itu, bertengkar, mencaci maki, mengucapkan kata-kata
kotor atau berbuat maksiat atau dosa. Berikutnya, jadi kita tawaf itu tentunya mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kalau kita tawaf yang berlawanan dengan arus lalu lintas ya berarti bertabrak ya. Jadi berikuti saja arus ya, berarti arus. Jadi arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dimulai dari Hajar Aswad. Jadi startnya itu harus dari Hajar Aswad. Jadi tidak boleh dimulai dari tempat lain atau yang sejajar dengan Hajar Aswad ya. Jadi mulai dari situ ketika kita mau mulai melakukan tawaf. Nanti setelah berputar sampai ke Hajar Aswad sudah terhitung satu putaran. Seterusnya sampai 7 putaran ya. Setiap kali ketemu dengan Hajar Aswad sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau tidak memungkinkan mencium atau menyentuh, diberikan isyarat dengan apa ya? Bismillah Allahu Akbar. 3 kali ya. Jadi setiap kali sampai ke Hajar Aswad. Kemudian dilakukan sebanyak 7 putaran. Nanti ketika kita tawaf kita ragu-ragu apakah sudah 6 putaran atau 7 putaran, maka lebih afdal jadikan 6 ya. Jadi kalau ragu antara 6 dengan 7, jadikan 6 ditambah 1. Karena kalau kurang tidak sah. Ya, ini kita tahu mungkin kita tahu sampai pikirkan keluarga misalnya di rumah dan sudah pikir oleh-oleh yang memberikan apa nanti ya misalnya di rumah sudah berapa putaran ini ya, sudah 6 atau 7 ini ya. Lebih baik jadikan 6 ditambah 1 karena kalau kurang tidak sah. Kalau lebih ya karena lebih itu kan karena darurat ya, tapi kalau sudah yang 7 ya tidak perlu ditambah. Kalau sudah yakin 7 tidak perlu ditambah, misalnya tambah lagi supaya tambah banyak pahala, tidak perlu ya. Itu sama seperti kita sholat zuhur misalnya 4 rakaat, tidak boleh tambah lagi 5 rakaat supaya tambah banyak pahalanya ya. Yang penting kalau sudah yakin 7 tidak perlu ditambah ya. Berikutnya dilanjutkan dengan setelah kita tawaf sunnah melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tidak mesti pas di belakangnya, yang penting berada posisinya di belakangnya ya. Karena orang dikejar-kejar itu ya, pas di belakang makam Ibrahim. Yang penting posisinya kita di belakangnya, tidak harus pas di belakangnya. Itu sunnah kita lakukan setelah kita melakukan tawaf ya, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian bacaan atau doa tawaf itu biasa ada buku tuntunan ya dari travel ya, bisa kita bawa, kita kalungkan di leher itu, atau kalau mau tidak repot juga kalau ada mutawifnya tinggal kita ikuti mereka yang tuntun ya, untuk kita melafalkan zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca di setiap kali putaran atau ketika kita melakukan sa'i. Kalau tidak, silakan kita baca zikir apa saja, doa apa saja yang kita hafal. Nah, biasa kalau saya perhatikan kalau orang haji atau umroh yang gampang itu yang sering mereka ulang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang paling gampang ya. Kalau misalnya tidak banyak zikir dan doa kita hafal, bisa kita ulang zikir itu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Silakan tambah dengan doa zikir apa saja yang kita hafal ya. Berikutnya macam-macam tawaf ya. Jadi kita harus tahu ya, jadi tawaf itu bukan cuma satu macam. Ada tawaf rukun. Kalau dalam haji itu dikenal dengan tawaf ifadah. Nah, kalau kita tawaf umrah ya, untuk melaksanakan ini tawaf rukun dan tawaf rukun umrah. Kemudian ada namanya tawaf qulub. Tawaf qulub ini dilakukan ketika kita pertama kali menginjakkan kaki di Mekah, di Masjidil Haram. Tawaf ketika kita baru tiba ya. Biasanya dirangkaikan ya, artinya langsung melaksanakan ibadah umrah. Tawaf qudum sekalian tawaf umrah. Kemudian ada namanya tawaf wada. Tawaf yang dilakukan ketika kita mau meninggalkan kota Makkah. Tadi karena rutenya tadi Makkah dulu, kemudian setelah itu baru ke Madinah, Dubai, Makkah, kemudian Madinah. Maka sebelum kita meninggalkan Makkah, baru mau bertolak ke Madinah, kita melakukan tawaf wada. Kenapa dikatakan tawaf wada? Wada itu artinya perpisahan.
Artinya sebelum kita berpisah atau kita meninggalkan kota Makkah mau menuju ke Madinah atau pulang, ya, itu melakukan tawaf wada. Kemudian ada namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini bisa dilakukan setiap kali kita pergi ke Masjidil Haram, ya. Jadi setiap kali kita mau pergi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalau kita sempatkan kita tawaf sunnah. Dan tawaf sunnah ini tidak dirangkaikan dengan sa'i, cuma tawaf saja, ya, cuma tawaf saja 7 kali, ya. Tawaf sunnah dilakukan kapan saja, ya. Syarat sahnya tawaf yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama kita menutup aurat, ya. Kemudian yang kedua harus dalam keadaan suci, ya. Sering saya sampaikan kalau saya kasih manasik haji atau umrah, jadi lebih bagus kalau kita berwudu itu kita amalkan madhab Maliki, ya. Maksudnya kalau madhab Syafi'i kita kesulitan karena kalau dalam madhab Syafi'i kita berwudu dan ketika kita tawaf bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim itu batal dan kita kesulitan di situ, ya. Maka lebih baik kita amalkan madhab Maliki. Hampir sama dengan madhab Syafi'i dalam hal berwudu, cuma yang berbeda kalau madhab Maliki itu ketika membasuh kepala, seluruh kepala, bukan rambut, ya. Kalau dia rambut kasihan ibu memanjang rambutnya, dia gosok sampai di bawah, ya. Kepala, ya, membasuh kepala. Jadi kalau kita sudah berwudu berdasarkan itu, ya, ketika terjadi sentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim, termasuk istri kita, ya, dalam madhab Syafi'i, ya, itu tidak batal kecuali kalau ada nafsu. Saya kira tidak nafsu orang itu tawaf, ya. Terlalu kalau dia tawaf sampai dia lirik-lirik perempuan di situ, ya. Meskipun di situ kita bisa lihat perempuan yang cantik dari manapun ada, ya, dari berbagai negara, tapi orang beribadah yang tidak perhatikan itu, ya. Tawaf persentuhan tidak batal sampai kemudian terus melanjutkan tawafnya. Kemudian sebagai tadi, ya, Ka'bah sebelah kiri 7 kali putaran dan seterusnya. Pada awal tawaf ada doa yang disunahkan dibaca, ya. Ini kalau dihafal atau memang dituntut sama mutawifnya, ya. Itu doa yang dibaca, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dibaca pada awal tawaf. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kewajiban khusus membaca bacaan-bacaan tertentu pada setiap putaran, cuma tadi yang sunnah, ya. Artinya tidak disyaratkan harus. Ada juga doa-doa yang afdal kita baca di setiap kali kita tawaf, kita sa'i, ya. Rabbi qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa khuluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrura, ya. Wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Yang hafal silakan diulang-ulang begitu, ya. Allahumma ja'al hajjahu hajjan mabrura wa dhanban maghfura, ya. Wa sa'yan mashkura wa 'amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Juga termasuk doa yang kita sunahkan dibaca yang afdal, Allahumma ighfir warham wa'fu amma ta'lam wa antal a'azzul akram. Ini biasanya dibaca juga ketika sa'i sampai di lampu hijau. Jadi ketika kita melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, dari Safa kita menuju ke Marwah sampai ke lampu hijau, kita lari-lari kecil. Dan doa yang disunahkan dibaca itu biasanya Rabbi gfir warham wa'fu amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Ada juga versi panjangnya. Kalau mau yang gampangnya tadi, ya, dari lampu hijau ke lampu hijau berikutnya, Rabbi gfir warham wa'fu amma ta'lam wa tajawaz anta wa antal a'azzul akram, ya. Itu yang dibaca dari lampu kecil, lampu hijau ke lampu hijau berikutnya sampai ke lampu hijau berikutnya, jalan lagi seperti biasa, kembali lagi dari Marwah ke Safa begitu juga sampai lampu hijau disunahkan dari kecil ke lari kecil ke lampu hijau berikutnya, Rabbi ighfir warham wa tajawaz wa'fu amma ta'lam wa tajawaz innaka antal a'azzul akram, dan seterusnya.
Juga perbanyak seperti yang saya sampaikan tadi, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, baik ketika tawaf maupun ketika sa'i. Ada juga doa yang sunnah kita baca ketika kita sampai di Hajar Aswad, ya. Apa itu? Allahumma firli bi rahmatika a'udzu bi rabbil hadzal hajar min ad-dayn wal faqr wa dhikis sadr wa adzabil qabr. Ini doa yang dibaca, sunnah dibaca ketika sampai di Hajar Aswad, ya. Kemudian kita juga diperintahkan memperbanyak membaca surat Quraisy ketika kita tawaf atau kita sa'i, li'ila fi Quraisy, ya. Maksudnya misalnya kalau dalam waktu senggang misalnya tawafnya dia tidak tuntut, kita baca surat Quraisy, ya. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahu min khawf. Sunnah membaca Quran, sunnah memperbanyak juga salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk ada yang disunahkan bagi laki-laki 3 putaran pertama. Ini kalau kita tawaf sendiri, karena kalau berjamaah kan kita ikuti ritmenya, ya. Kalau kerombongannya dia lari, ya kita lari. Kalau tidak dan kita lari sendiri, kita ketinggalan sama grupnya, ya. Nah, ini yang disunahkan untuk laki-laki 3 putaran pertama tawaf itu lari-lari kecil. Meskipun memang ada orang kadang dia diamalkan, ya. Jarang diamalkan, ya. 3 putaran pertama, kemudian 4 putaran berikutnya jalan seperti biasa. Ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga yang ketinggalan saya sampaikan tadi, ketika kita sholat sunat ihram, ya, jadi setelah mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, kita sholat sunat ihram 2 rakaat. Dalam niatnya juga pakai usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala, ya. Coba sama-sama, usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala, usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala, usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Ketika kita sholat sunat ihram, yang disunahkan pada rakaat yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian disambung dengan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya sampai lakum dinukum wa la ilaha illa ma ta'budun la antum a'budun wa a'budu la nabiyyu ma'abadtum wa la antum a'budun ma'abud lakum dinukum wa la. Untuk rakaat dan kemudian seperti biasa bangkit lagi rakaat yang kedua yang disunahkan membaca Fatihah, setelah itu disambung dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sunnah, ya, yang disunahkan. Rakaat pertama Al-Kafirun, Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Sama juga kita sholat sunat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf. Yang disunahkan juga kayak tadi, rakaat yang pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, ya. Yang setelah kita melakukan tawaf, sholat sunat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ya, berikutnya sa'i, ya. Jadi sa'i itu yang pertama harus didahului dengan tawaf. Kemudian 7 kali perjalanan Safa ke Marwah terhitung satu kali, Marwah ke Safa terhitung 2 kali, seterusnya, ya, sampai 7 putaran. Itu kalau mau dihitung-hitung, itu pernah ada teman Haji Roda, ya, pendai, dihitung itu dari dia tuh ke sa'i kurang lebih sekitar, kalau perjalanan itu sekitar 12 kilo atau 13 kilo. Tapi kita tidak sadar itu. Kita sadar. Sama kayak kita jalan. Tawaf 7 kali, saya 7 kali, itu dihitung sekitar 12 atau 13 kilo. Bayangkan kalau kita jalan kayak begitu, sanggup atau tidak, ya. Tapi karena kita melakukan ibadah, ya, rame-rame, ya, kita mengharapkan menggapai pahala dan ridha Allah, kita tidak rasa, ya. Kita melakukan tawaf dengan sa'i. Padahal kalau diukur perjalanannya, masya Allah, luar biasa, ya.
Ya. Berikutnya dilakukan di tempat sahih, kemudian tertibnya. Juga kalau kita tawaf itu yang kita sahih itu termasuk yang disunahkan pada awal kita sahih, kita menghadap dulu ke arah Ka'bah ya, sambil mengangkat kedua tangan. Kita mau mulai, mau start ya, menghadap ke arah Ka'bah, mengangkat kedua tangan, membaca tahmid, berdoa apa saja ya. Juga tidak ada kewajiban khusus membaca bacaan tertentu. Berikutnya, tawaf tidak sah kecuali dengan berwudu, sedangkan sa'i sah tanpa berwudu. Ya, cuma lebih afdal ya kita upayakan kita sa'i dalam keadaan suci. Cuma kita tahu saja hukumnya. Ya, jadi kalau tawaf itu syarat sahnya harus dalam keadaan suci. Tapi kalau sa'i tidak termasuk syarat sahnya. Ya, cuma lebih bagus, lebih afdal sunnah kita sa'i juga dalam keadaan suci ya, kita upayakan dalam keadaan. Ini misalnya kalau kita sa'i kita kentut misalnya, lanjut saja, masih tetap dianggap sah ya. Tapi kalau tawaf ya tidak. Kalau kita kentut ya kita harus kembali berwudu karena sudah batal ya, sudah batal wudunya, sudah tidak dalam keadaan suci. Baik, kemudian ini sudah selesai ya semuanya ya. Saya kira sudah mantap, selesai semuanya. Ya, kita sudah cukup ya. Oh, ini pesawat ya. Jadi karena kita naik pesawat ya, maka di dalam pesawat nanti karena kekurangan air dan tidak bisa kita menggunakan air, maka kita melakukan tayamum. Ya. Bagaimana yang tayamum? Tayamum tentunya sebagaimana ibadah yang lain, kita berniat terlebih dahulu. Ya. Bagaimana niat tayamum? Nawaitu tayamum listibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Sama-sama ya. Nawaitu tayammum listibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu tayammum listibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu tayammum listibahatis shalah fardhan lillahi. Setelah kita berniat, kemudian kita tepukkan tangan kita di dinding tembok pesawat atau di kursi depan ya. Kita tepuk ini ya. Setelah tepuk, kemudian membasuh muka dulu. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ya. Jadi muka dulu. Jadi usap dari bagian atas turun ke bawah ya. Satu kali. Ini untuk satu kali bukan ya. Tadi jadi kita usap dari bagian atas kemudian turun ke bawah. Setelah itu tepuk lagi, tapi cari tempat lain. Jangan di tempat yang sama. Misalnya kalau tadi kita tepuk di bagian kursi yang di atas, kita ambil yang di bagian bawah atau di bagian sampingnya, atau kita tepuk di tembok ya, di tembok pesawat. Tepuk yang kedua, lagi ambil bagian lain. Nah, setelah itu kita usap tangan kanan dulu. Ya, tangan kanan ya. Setelah kita tepuk di bagian yang lain, kita usap tangan kanan seperti ini ya. Nah, terus setelah sampai di situ diputar. Baru kemudian ya, setelah itu lanjut tarik kiri lagi. Cuma 2 kali tepukan ya. Tepukan yang pertama untuk muka, tepukan yang kedua untuk kedua tangan. Sampai di situ putar, selesai ya, segera gampang ya. Dan sudah biasa pergi umroh ya, sudah biasa juga. Kalau yang baru pertama bisa nanti ditutup ya, ada yang ditutup seperti itu ya. Nawaitu tayammum istibahatis shalah fardhan lillahi ta'ala. Tepukan yang pertama untuk wajah, bukan dari bagian atas ke bawah. Tepukan yang kedua untuk kedua tangan, diambil bagian lain tadi dari pesawat ya. Tangan kanan duluan, bagian bawahnya kemudian diputar, dan kemudian bagian atasnya. Setelah tangan kiri juga seperti itu. Setelah itu selesai. Ya, kita sudah jelas ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan diberikan kesempatan diskusi dan jawab silakan. Untuk mungkin ada agenda caranya ya. Silakan saya kembali kepada moderator. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan saja bacaan doa. Kembali dari Presiden Bapak Gubernur Haji Muhammad Iskandar
suci di Mekah dan Madinah, sampai nanti kita pulang dalam keadaan sehat walafiat, dan keluarga yang di rumah juga yang ditinggalkan senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijauhkan dari bencana dan musibah, dari penyakit dan gangguan, dan mudah-mudahan umrah kita menjadi umrah yang mabrur, umrah yang makbul, umrah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية وصحة في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، رحمة عند الموت، مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو بالحساب. اللهم باعد بيننا وبين البلايا والفتن كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا، وأنت خير الرازقين، وأنت غني عن العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سهل أمورنا في سفرنا لأداء مناسك العمرة. اللهم سهل أمورنا في سفرنا لأداء مناسك العمرة. اللهم اجعل عمرنا عمرة مبرورة وعمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام. اللهم ارزقنا الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام بمكة المكرمة، وزيارة المسجد النبوي بمدينة المنورة، وزيارة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشف مرضانا إنك أنت الشافي، لا شفاء إلا من عندك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا به من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت سميع الدعاء، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.